Sosok seorang ibu di perkampungan pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula seluruh para penggemar yang selalu silaturahmi dengan channel Ayah Sadam. Semoga dilancarkan rezekinya, dibanyak rezekinya yang barokah, dan tetap Allah memberikan satu perlindungan serta keselamatan dunia akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ridwaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat itu jam menunjukkan pukul 5 pagi waktu Indonesia belahan barat. Ada sosok seorang ibu yang sedang berjalan di mana adanya jalan setapak, bertujuan ingin pergi ke pasar berbelanja. Pada saat itu 45 tahun yang lalu masih sulit dengan kendaraan. Jalan pun hanya jalan setapak yang dilalui di pedalaman kampung, di mana adanya kampung pegunungan yang ada. Saat itu memang sangat miris, ekonominya masih gonjang-ganjing, sehingga mereka palawijanya selalu digondol oleh bangsa orang-orang yang ingin merebut hak orang lain, yaitu kejahatan-kejahatan silih berganti. Terutama 45 tahun yang lalu, persisnya beberapa minggu sebelum Indonesia mengibarkan merah putih, masih banyak penjajah-penjajah adanya yang merenggut nyawa, termasuk harta benda penduduk diambilnya, sehingga orang penduduk tersebut merasa miris dibuatnya. Mereka dengan rajin bekerja di sawah. Setelah menuai hasilnya dibawa oleh penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka ingin masak pun, makan pun susah, hingga sampai makan rumput yang ada. Setelah 1 bulan ke depan, kita kembali kepada seorang ibu, sosok seorang ibu yang rajin bolak-balik ke pasar menjual daunnya. Beliau pada saat turun dari gunung di mana ada bukit yang ada pohon rindang, tiba-tiba dikejutkan adanya bakul nasi yang ada di bawah pohon. Dia menyala. Saat itu seorang ibu yang sedang berjalan kebetulan sendirian. Biasanya sudah ramai banyak orang turun gunung menuju ke pasar. Lantas diambillah bakul itu. Sebelum mengambilnya, seorang ibu ini orang muslim yang rajin beribadah. Beliau hanya berdoa sebelum mengambilnya bakul nasi tersebut. Ya Allah, ya Rabbi, bila Engkau izinkan, ini memang sudah menjadi hak saya, akan saya ambil. Namun apa yang saya lihat inilah hanya sebuah bakul nasi. Kalau memang Kau izinkan dan memang berguna buat saya, akan saya ambil. Akan tetapi kalau memang alhasil dengan tujuan tidak baik, akan menyakiti diri hamba, jauhkanlah dari pandangan mata saya, ya Allah. Ternyata si bakul itu masih utuh di situ, bercahaya. Lantas diambillah bakul itu oleh seorang ibu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Atas izinmu ya Allah,
si ibu itu mendapatkannya pada saat dia sedang membawa beberapa ikatan daun pisang yang ada yang mau dijual di pasar. Lantas beliau dengan mudahnya beliau menenteng kedua barang-barang yang ada yang mau dijual hingga sampai ke pasar. Tiba-tiba belum sampai ke pasar sudah ada bakul akan memborong daun-daun yang ada, sehingga si ibu dengan cepat kembali pulang ke rumahnya. Setelah beliau pulang ke rumah, beliau memandangi bakul nasi tersebut. Ya Allah ya Rabbi, atas kebesaran-Mu saya baru kali ini menemukan benda bakul, wujud bakul dengan anyaman bambu yang sangat bagus sekali. Kenapa dia berkilau bercahaya saat itu? Apa maksudnya semua ini ya Allah? Tiba-tiba si ibu itu mendapatkan suara tanpa wujud. Ibu, jangan kau khawatirkan dengan kondisi ibu mendapatkan bakul nasi tersebut. Manfaatkan dengan baik ibu. Tolong ambillah satu kain bersih, tutupilah bakul itu, letakkan di atas meja. Nanti apa yang akan terjadi, kau gak usah kaget. Itulah hak kamu. Barangkali bisa dapat bermanfaat buat kamu dan termasuk keluarganya. Tiba-tiba si ibu mengikuti apa yang diomongkan oleh suara tanpa wujud. Lantas si ibu mengambil, kebetulan ada telapaknya, katakanlah tatakan meja yang masih bersih yang belum terpakai. Ditutupilah bakul nasi tersebut, diletakkan di atas meja. Pada saat si ibu ke belakang bertujuan mengambil air minum, si suaminya menghampiri meja tersebut. Lantas dibukalah bakul nasi itu yang ditutupi oleh si ibu. Loh bu, kapan masaknya? Kan kita nggak punya beras. Ibu tahu sendiri warga sini kan pada miris, nggak bisa masak. Ibu masak segini banyak. Lantas si ibu menghampiri juga merasa terkejut dengan adanya apa yang diomongkan oleh bapaknya. Lantas dilihatlah nasi itu. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ini atas rezeki yang Kau berikan pada kami hingga kami bisa makan keluarga dengan kenyang. Bahkan nasi banyak sekali bisa kami bagikan dengan tetangga-tetangga yang kelaparan. Jangankan bisa masak nasi, bahan bakunya pun tidak ada. Umbi-umbian pun sudah diambil oleh penjahat-penjahat. Lantas si bapaknya, bu, ibu itu bilang sama siapa? Pak, duduklah, kata si ibu mengatakan demikian. Lantas sambil merapikan si bakul itu ditutupi kembali. Begini pak, saya kan belum sempat ngomong sama bapak tadi itu lagi tidur. Jadi kronologinya seperti ini. Saya kan biasa bagi-bagi jual daun tuh. Habis subuh masih gelap tuh, yang ada di turunan tuh yang dekat bukit, kan ada pohon. Nah di situ saya melihat sesuatu. Ya ini, dia bercahaya pak. Lantas saya hampiri, terus saya berdoa mohon pada Allah minta perlindungannya. Ternyata di siapa bakul ini bisa saya bawa pulang. Tapi ada suara. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang dikasih petunjuk saya jalani. Makanya tadi kan dalam kondisi tertutup, untung ada tatakan meja yang belum dipakai, masih baru, saya buat nutupin. Nah bapaklah yang mengetahui dahulu. Ternyata dalamnya terdapat nasi segini banyak. Lalu si bapaknya hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana ceritanya bu? Cuma itu aja. Ya ini rezeki dari Allah. Rezeki dari luar macam-macam. Allah Maha tahu. Seluruh masyarakat di sini kan kelaparan, makan pun susah. Jangankan nasi, palawija aja susah. Lantas si bapak ini tuh melanjutkan pembicaraan. Ya begini aja bu, ambil daun di samping, kita bungkus. Kita nggak mungkin habis makan sendiri.
warga, kami mengucapkan terima kasih. Sudah berapa hari Bapak Ibu sudah berbagi makanan sehingga kami tidak kelaparan lagi. Apakah Bapak Ibu tidak makan makanan yang dibagi-bagi kepada kami? Kata si Bapak mengatakan demikian. Lantas si bapaknya yang menjawab, alhamdulillah Pak Sesepuh, dengan adanya rezeki kami bagikan, Allah memberikan berkah, rezeki tidak habis-habis. Kata si bapaknya mengatakan demikian. Lantas si bapak menambahkan pembicaraan, Bapak Sesepuh, kalau tidak keberatan, berkenan berkunjung ke rumah saya ada sedikit yang mau dibicarakan dengan Bapak Sesepuh. Lantas Bapak Sesepuh, oh boleh nanti saya ke sana. Disitulah mereka sudah sampai ngobrol-ngobrol di rumah sambil nunggu sesepuh. Tak lama kemudian sesepuh sampai sore hari itu sekitar jam 15 waktu Indonesia belahan barat. Mereka berbincang-bincang dengan serius, yang intinya adalah si ibu menceritakan kronolog tentang masalah bakul nasi. Setelah mereka berbincang-bincang selesai, sesepuh memberikan satu penjelasan. Begini ibu, bapak, terutama ibu yang telah kedapatan bakul nasi ini, Allah Maha tahu bagaimana masyarakat di sini dengan mirisnya ekonomi. Jangankan makan nasi, makan yang namanya umbi-umbian aja habis dibawa oleh musuh-musuh kita. Kita tidak berdaya, tidak ada apa-apanya. Alhasil alhamdulillah Allah memberikan suatu pertolongan melalui ibu dengan melalui perantara bakul nasi ini, sehingga nasi ibu tidak habis-habis. Apalagi sudah dibagi-bagikan kepada warga, tidak ada habis-habisnya. Padahal masyarakat di sini kan banyak sekali. Lantas seorang ibu cabangi kembali, begini Pak Sesepuh, alhamdulillah saya mengetahui warga di sini, misalnya ada anaknya 2 dengan ibunya dan bapaknya, berarti kan 4. Sekaligus saya berikan 4 sesuai dengan jumlah supaya terbagi rata. Siangnya juga saya kasih, tapi kalau pagi supaya saya bisa singkat waktu, pagi saya sekalian membagikan 8 misalnya untuk 4 orang buat siangnya. Nah sorenya baru saya mengulang lagi, saya ngirim kembali. Alhamdulillah dengan adanya bakul ini nasi tidak pernah habis Pak. Diambil utuh lagi, diambil utuh lagi, seperti itu. Alhamdulillah Pak. Lantas sesepuh mencapai kembali, alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan barokah dan usaha kita maju lebih besar, bisa stabil lagi ekonomi kita. Mereka sedang baru belajar menanam kembali, mudah-mudahan tidak ada kejahatan kembali. Lantas setelah 1 bulan para perompak datang kembali, entah dari mana, karena memang saat itu masih dalam penjajahan. Disitulah seorang ibu mendapatkan ilham kembali, memiliki kelebihan yang tidak semua orang memiliki. Pada saat ada salah satu kelompok yang terbiasa ingin mengambil harta orang, datanglah mereka mencap-mencap dengan kalimat, hai para penduduk, keluarkan semua harta kalian, kami nunggu di sini, bawa ke sini. Semua penduduk ada yang berani keluar. Si ibu dengan lantangnya keluar dan sigap, dan beliau mengatakan, manusia asing, kalian tidak pernah jera, kalian benar-benar tega terhadap kami. Kami sedang kelaparan, tapi malah kalian ingin memeras kami. Apa yang akan kami kasih sama kalian? Semua harta sudah diambil, hasil bumi sudah diambil. Mereka kelaparan, sama saja kalian akan membunuh secara perlahan. Lantas kelompok penjahat tersebut berani dan marah berbicara, hei, baru kali ini ada seorang ibu lantang berani menantang saya. Apakah kamu tidak tahu dengan adanya saya
Seandainya Anda kedapatan seperti kami, bagaimana rasanya Anda anak-anak yang lapar? Kata si ibu mengatakan demikian. Saya tidak takut kepada siapapun selama saya berpijak di buminya Allah dan berjalan dengan baik. Niat karena Allah. Apalagi dengan golok, saya tidak pernah takut. Tiba-tiba si penjahat itu menghunuskan goloknya ke arah ibu. Si ibu hanya menggetarkan gerakan kepalanya ke depan. Si penjahat itu terlempar jauh hingga sampai goloknya juga terlempar patah. Lantas semua anak buahnya kaget dibuatnya. Salah satu nyeletuk, hebat ya, baru kali ini seorang ibu pinter, punya kelebihannya. Bos saya sampai terlempar jauh begitu. Nih, goloknya sampai patah begini. Padahal cuma gerakan tubuh kepala. Hebat. Lantas mereka ramai-ramai dengan tujuan ingin mengeroyok si ibu. Tiba-tiba rombongan tersebut ikut terhempas, terlempar dengan tiupan mulut dari si ibu itu. Akhirnya mereka, weh, gue apakan, kau tidak punya apa-apa, tidak menggerakkan apa-apa, kami sudah jatuh begini terlempar. Lantas si ibu berbicara dengan lugas mendekati orang-orang yang telah jatuh. Dengarkan baik-baik, walaupun saya seorang ibu, saya diciptakan oleh Allah, kekurangan kelebihan semuanya milik Allah. Kalian hendaknya dari sini, jangan pernah kembali menginjak bumi kami yang ada tinggal di sini. Kami sudah cukup disakiti kalian. Mereka kelaparan gara-gara kalian yang selalu mengambil merampok harta kami. Kalau kalian masih kurang puas, berdirilah. Kan saya lempar jauh-jauh. Mereka akhirnya kabur semuanya ketakutan. Lantas semua warga yang tadinya mengumpat di dalam rumah hanya mengintip dari balik pintu. Mereka keluar mengambil si ibu. Alhamdulillah bu, gue gak nyangka loh, ibu punya kelebihan, sudah berbaik hati, ngirim makanan setiap hari. Ternyata di balik itu ibu punya kelebihan, bisa melawan mereka dengan mudah. Padahal ibu tidak punya apa-apa, tidak memegang senjata. Ilmu dari mana bu? Semua warga mengatakan demikian. Lantas ibu hanya merendah. Saudara-saudaraku, saya memang tidak punya apa-apa seperti kalian sama saja. Saya hanya punya ini. Sambil menunjukkan tangan kanannya ke dadanya si ibu. Saya hanya ingin menjaga hati. Niat karena Allah. Semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha mengetahui segala-galanya. Dengan kondisi seperti ini, contohnya kita tidak pernah lapar lagi kan, walaupun hanya sekedar makan nasi dengan tumis kangkung atau singkong. Alhamdulillah. Lantas mereka merunduk kepalanya sambil berjalan. Betul sih bu, alhamdulillah. Jadi mohon maaf, kata si ibu, kalau memang sudah mengetahui akan kelebihan-kelebihan yang pernah saya hadapi musuh-musuh tadi, itu cuma juga semuanya karena Allah. Awalnya saya tidak ngerti apa-apa, spontanitas saja. Ilmu itu berdatangan, tidak habis-habisnya, terutama masalah makan. Yang kedua masalah bela diri, masalah gaib segala macam. Saya hanya menggerakkan apa yang saya inginkan. Musuh itu akan terlempar jauh, seperti yang tadi ketahui kan. Saya mengetahui kalian mengintip di balik pintu, tidak berani keluar. Sekarang gak usah takut, kata si ibu mengatakan. Kalau ada macam-macam di sini, gak usah takut, keluar kumpul semuanya. Dan ada salah satu yang menghubungi saya kalau saya nggak tahu, kata si ibu mengatakan demikian. Demikian saudara, kelembutan hati seorang ibu